Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh sebelumnya. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dalam bahasa Arab. Yang kedua, unsur kebahasaan, yaitu bunyi, kata, dan makna. Yang ketiga, fungsi sosial, tidak tutur kompleks dalam konteks sosial kemasyarakatan. Yang keempat, kompetensi nahwu. Bab keempat, struktur kurikulum. A. Struktur kurikulum RA, MI, MTS, MA, atau MAK yang menerapkan kurikulum 2013. Struktur kurikulum pada madrasah yang menerapkan kurikulum 2013 berpedoman pada: yang pertama, struktur kurikulum RA berpedoman pada KMA nomor 792 tahun 2018 tentang pedoman kurikulum Rodatul Atfal. Yang kedua, struktur kurikulum MI, MTS, MA, atau MAK berpedoman pada KMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Yang B, struktur kurikulum pada madrasah RA, MI, MTS, MA, dan MAK yang menerapkan kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran pada MI, MTS, MA, MAK atau lintas aspek perkembangan anak pada RA. Yang pertama, struktur kurikulum pada RA terbagi menjadi: yang pertama, A. Pembelajaran ekstrakurikuler RA. Pembelajaran ekstrakurikuler RA pada dasarnya adalah kegiatan bermain yang bermakna. Yang B. Pembelajaran berbasis proyek RA. Pembelajaran berbasis proyek RA merupakan bagian dari aktivitas kegiatan yang menyenangkan anak dengan fokus pada penggunaan karakter anak sebagai pelajar Pancasila yang memiliki karakteristik Islami yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, struktur kurikulum pada MI. Secara umum, struktur kurikulum pembelajaran intrakurikuler MI dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase kedua itu atau B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan yang fase ketiga atau C untuk kelas 5 dan kelas 6. Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terbagi atau simultan. Adapun struktur pada MI sebagai berikut. Yang pertama, struktur kurikulum, alokasi waktu per tahun, mata pelajaran pendidikan Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan SKI, bahasa Arab, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, pendidikan jasmani dan olahraga, dan kesehatan, seni budaya, meliputi seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan prakarya. Adapun keterangan dari tabel tersebut, yang pertama, perhitungan waktu disampaikan dalam 1 tahun. Madrasah dalam memanfaatkan waktu yang tersedia dapat merencanakan sendiri menjadi setiap minggu, 2 mingguan, tiap mingguan, bulanan, atau bahkan secara blok materi dengan memanfaatkan waktu yang diperlukan untuk mewujudkan capaian pembelajaran. Yang kedua, asumsi 1 tahun sama dengan 36 pekan dan 1 jam pertemuan 30 menit untuk kelas 1 sampai 7. Yang ketiga, asumsi 1 tahun 32 pekan dan 1 jam pertemuan sama dengan 30 menit untuk kelas 4. Untuk kelas 6, angka dalam kurung contoh 2, 3, 5 atau lainnya hanya merupakan alat perhitungan per pekan. Yang kelima, diikuti oleh seluruh peserta didik madrasah. Yang kelima, bintang 1 itu diikuti oleh seluruh peserta didik madrasah. Yang keenam, bintang 2, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya. Yang ketujuh, 4 bintang
yaitu madrasah dapat mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kekhasan madrasah dan kebutuhan daerah. Yang ke-8, bintang 5, total jam pertemuan tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal. Yang ke-9, madrasah dapat melakukan penambahan dan atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah. Yang ke-10, madrasah dapat menentukan model pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, struktur kurikulum pada MTS. Struktur kurikulum MTS terdiri atas dua fase, yaitu fase D dan fase E. Fase D yaitu untuk kelas 7 dan kelas 8, sedangkan fase E pada kelas 9. Kelas 9. Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini, madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Berikut ini struktur kurikulum MTS. Mata pelajaran pendidikan agama Islam itu meliputi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan SKI. Bahasa Arab, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, informatika. Mata pelajaran seni dan prakarya meliputi seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan juga prakarya. Adapun keterangan dari tabel di atas yaitu yang pertama, perhitungan waktu disampaikan dalam 1 tahun. Madrasah dalam memanfaatkan waktu yang tersedia dapat merencanakan sendiri menjadi setiap minggu, 2 mingguan, 3 mingguan, bulanan, atau bahkan secara blok materi dengan memanfaatkan waktu yang diperlukan. Yang kedua, angka dalam kurung, contoh 235 atau lainnya hanya merupakan alat perhitungan per pekan, bukan satuan waktu yang harus ditempuh dalam 1 pekan. Yang ketiga, asumsi 1 tahun sama dengan 36 pekan dan 1 jam pertemuan sama dengan 40 menit untuk kelas 7 dan kelas 8. Yang keempat, asumsi 1 tahun sama dengan 32 pekan dan 1 jam pertemuan sama dengan 40 menit untuk kelas 9. Bintang 1 diikuti oleh seluruh peserta didik madrasah. Bintang 2, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis atau seni atau prakarya. Yang ke-7, bintang 4, total jam pertemuan tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal. Yang ke-8, satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di MTS menyediakan layanan program kebutuhan khusus. Yang ke-9, beban belajar bagi penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester atau SKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, madrasah dapat melakukan penambahan atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan. 11, madrasah dapat menentukan model pembelajarannya sesuai kebutuhan belajar siswa. Yang keempat, struktur kurikulum pada MA. Struktur kurikulum MA terdiri atas 2 fase, yaitu fase E dan fase M. Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu dan simultan. Intrakurikuler dapat diwujudkan sekaligus penguatan karakter pelajar Pancasila. Yang pertama, fase E untuk kelas 10, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 10 MA tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Ilmu pengetahuan sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut. Pertama, mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara terintegrasi. Yang B, mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Dan yang C, mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara paralel dengan jam pertemuan terpisah. Adapun fase F untuk kelas 9, kelas 11 dan kelas 12. Fase F untuk kelas 11 dan kelas 12, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 6 kelompok utama, yaitu kelompok mata pelajaran umum. Setiap MA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran. Yang B, kelompok mata pelajaran agama. Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 4 mata pelajaran dalam kelompok.
Yang C, kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran. D, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran. Yang E, kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya. Kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia. MA. Yang F, kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Ya, selesai.